Oh ya, mungkin teman-teman belum tahu ya, surat Ali Imran ini kan keluarga Pak Imran. Istrinya Ibu Hinnah, ada yang katakan Hannah. Nanti Ibu Hinnah ini orang sudah tua, sudah sepuh, kepingin punya anak. Maka nuansa ayat ini juga nuansa penuh harapan. Kalau kita punya banyak dosa, punya banyak masalah, jangan hilang harapan, jangan menjadi pribadi yang hopeless, putus asa. Seolah-olah Allah tidak menolong kita. Ini ayat yang, ini perlambang dari harapan-harapan besar. Perlambang keluarga yang penuh harapan. Makanya orang kalau mau bahagia harus, ada apa tadi kata Immanuel Kant, ada something to hope for. Ada sesuatu yang kita harapkan. Harapan ini yang membuat kita bertahan hidup. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi Salamullahi warridwan ala man nazzama al-Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. Amin amin. Faya ilahana ja'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an amitna fi husnil khitam ma'al qabuli bil Qur'an. Amin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Kita akan teruskan lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i pada kesempatan berbahagia ini. Temanya adalah tahun baru ngapain? Atau ini sebentuk resolusi bagi kita untuk merancang, menata kelola ulang, how do we rearrange, mengatur kembali masa depan kita sekurang-kurangnya dengan pergantian tahun. Baik, kemarin sudah Hari Ibu juga, ini kita juga ada saudara kita merayakan Natal besok dan seterusnya. Akan tetapi setiap tahun baru sekurang-kurangnya kita bisa mengajukan minimum requirement. Sorry ya, ini pakai bahasa ilmuwan ini. Sekurang-kurangnya kita bisa mengajukan minimum requirement sebagaimana disampaikan oleh sepupu jauh saya sekali lagi dalam buku ini, Filsafat untuk Pemalas, yakni Immanuel Kant. Beliau katakan begini,
The rule of happiness. Cara untuk kita bahagia, kata Immanuel Kant itu ada 3. Pertama, ada sesuatu yang kita lakukan. Ada something to do. Saya pakai bahasa Inggris saja, tidak bahasa Jerman. Ada something to do. Itu cara kita bahagia. Ngapain ya? Itu cara kita bahagia. Dan yang tidak kalah penting, Harry mana? Oke, dan para jomblo akut adalah someone to love. Itu dia. Den, gitu Den, biar keren ada Inggris-Inggrisnya. Jadi ini rule of happiness. Cara kita menjadi bahagia, rule of happiness. Yang pertama adalah ada something to do. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Yang kedua, Nick, penting bagi Niko ya, adalah ada someone to love. Ada seseorang yang kita cintai. Apa kok senyum-senyum, Nick? Oke. Nah, baru yang ketiga ini, orang ini bisa bahagia kalau dia punya harapan. Ada something to hope for. Ada sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita punya kerja, kita punya cinta, kita punya harapan. Orang itu akan bahagia, kata Immanuel Kant. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan ini harus kita apa ya? Kita perbaharui. Kita harus senantiasa tajdidun niyah, memperbaharui niat dalam menjalani hidup ini. Nah, oleh karena itu kembali kepada filsafat yang mula-mula, filsafat yang paling prinsipil ketika Nabi Adam masih berada di surga. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu, Adam ini disebutkan 25 kali di Quran, dan Adam yang pertama adalah Adam dalam perannya atau dalam ranah pengetahuan. Jadi Adam disebutkan 25 kali di Quran, yang pertama tentang pengetahuan, baru nanti yang kedua sehubungan dengan agama, cara Adam mengajar masih di surga, baru yang ketiga nanti Adam ini tentang industri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i. Nah, itu dia. Wa'allama, dan ketika Allah telah mengajarkan Adam atau kepada Nabi Adam al-asma. Nah, asma ini kan realitas ontologis. Nilai-nilai universal. Ada banyak tafsir, terutama kalau membuka Ummahat atau Bari al-Baghawi Ibnu Katsir al-Qurtubi, juga beberapa tafsir yang lain yang biasa kita pakai, itu maknanya adalah Asmaul Husna. Dan mengacu kepada Asmaul Husna, ada Asmaul Husna yang sehubungan dengan turun Quran. Ada Asmaul Husna yang berhubungan dengan turunnya Quran. Biasanya kita Asmaul Husna itu apa? Dalam istighosah yang kita baca apa? Ya Rozak, ya kan? Itu kapitalistik. Setiap kita baca Ya Rozak, Ya Wahab, kita kepingin kaya. Kita berharap kekayaan, betul ya? Ketika Ya Ghafar, kita berharap diampuni. Ketika nyebut Ya Latif, itu maknanya adalah ultuf bina, Tuhan berlemah lembutlah pada kami, jangan kasar-kasar, iya kan? La tu'akhidna, jangan kau siksa kami, innasina, manakala kami lalai. Jadi seluruh Asmaul Husna yang kita baca ini memiliki nuansa transaksional. Kita kepingin apa, kita berharap apa, iya kan? Maka kita perlu mencoba satu Asmaul Husna yang tanpa tendensi apa-apa. Di dalam Al-Quran itu banyak. Salah satunya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalal wal Ikram. Apa tujuannya itu? Nyebut dia zat yang maha hidup dan yang maha menata kelola. Ya Hayyu ya Qayyum, Tuhan hidupkan. Loh, kita sudah hidup, memang sudah dikasih hidup, ya kan? Jadi nyebut ya Allah, ya Dzal Jalal, yang dikritik Wahabi, Allah bukan zikir, yang gitu ya kan? Nah, ada kan Wahabi itu kan, nyebut Allah enggak zikir katanya. Kan aneh ya, nyebut Tuhannya kok enggak zikir, itu kan aneh itu. Tapi itulah wahaman dan wahadana. Oke. Pertama sebenarnya wahako, ya kan? Wahako, wahaman, dan wahadan. Akhirnya komandan. Nah, itu dia. Niko, Maman, dan Jidan. Tiga-tiganya trio Wahabi. Nah, ini harus cepat digeser oleh Rohim. Oke. Saya ulangi sekali lagi, filsafat yang mula-mula Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah asma, nilai-nilai universal. Jangan asma ini dimaknai sutil, sendok, irus, piring. Masa calon pemimpin bumi dimaknai itu? Gergaji, bukan. Nilai-nilai rujuliyah, leadership, kepemimpinan. Sabar, tanggung jawab, adil, kemudian peduli, kemudian mengayomi. Itu kan jiwa-jiwa pemimpin. Itu kan realitas ontologis.
epistemologinya perlu kita cari. Nah, oke, secara gampang mari kita buka surat Ali Imran. Sebenarnya cara bacanya Ali Imran ya, karena surat itu idhofah jadi surat Ali Imran. Surat mungkin ada yang belum tahu, surat ini pagar maknanya. Ini pembatas dari surat sebelumnya dengan yang sekarang. Alif Lam Mim ini huruf muqatta'ah ya, ada 20 di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat berikutnya baca nazzala 'alaikal kitab. Jadi hayyu ya qayyum yang turunkan kitab. Aneh enggak menurut kalian? Allah hayy dan qayyum, untuk kemudian ayat berikutnya disusul dengan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata. Setelah nazzala baru anzala. Oke, kita ulas sedikit. Alif Lam Mim huruf muqatta'ah, Allah alam bimuradihi, itu di tafsir klasik ummahat, tafsir induk ya. Tapi ada beberapa seperti seperti Fathul Qadir ya dalam tafsir Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir ini memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. Bahwa atau juga Kasyaf ya Zamakhsyari juga memberikan pandangan yang berbeda. Ayat-ayat muqatta'ah seperti ini dua prinsipnya. Yang pertama bernada tantangan, bisakah kita membuat ayat seperti ini? Atau ini seperti rumus-rumus, seperti sandi-sandi dalam Al-Quran. Sama dengan begini. Kita beruntung bahwa Islam ini satu-satunya agama yang punya riwayah, yang punya sanad ya, yang punya riwayah dan diroyah. Bayangkan, ini mohon maaf. Ini kenapa Nabi Isa disalah mengerti sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi dalam pandangan Kristen begini, di Yohanes pasal 1 ayat 1 yang sering kita baca, on the beginning, yang gitu, yang kalian salah itu loh. On the beginning was word, the word was with God, and the word was God. Pada mulanya adalah firman. Jadi firmannya Allah ini bukan berbentuk Quran, bukan berbentuk wahyu, tapi kalamnya Allah bertransformasi menjadi manusia, menjadi Yesus, menjadi Al-Yasu', menjadi Jesus. Kalau di Islam firmannya Allah jadi Quran, jadi wahyu. Dalam pandangan Islam ya, Taurat, Zabur, Injil dan kitab suci yang lain. Tapi dalam mereka firmannya menjadi sosok Yesus ini. Nah, aneh ya. Seharusnya kan Allah ini kalau mau menurunkan Quran, apa menurut Anda sifat yang paling pas? Menurunkan kitab apa? Sakit gigi kalian ya. Loh, Allah menurunkan firman. Pasti sifat kalam. Pasti kaunuhu mutakalliman. Itu baru betul ada korelasi dengan nazzala 'alaikal kitab, karena kitab adalah wahyu, atau musaddiqan lima baina wa anzala taurata wal injil, karena tiga-tiganya adalah wahyu selain Quran. Maka pasti sifat yang paling representatif yang mewakili adalah ini kan sudah ngaji tauhid semua. Jawab adalah. Maka aneh kalau di sini hayy dan qayyum, aneh enggak itu? Nah, ini kalau cerdas baca Quran kita bertanya, kenapa hayy dan qayyum? Kenapa? Oke. Nah, cara menjawabnya jangan ke hayy dan qayyum dulu, tapi nazzala 'alaikal kitab. Tadi kan alif lam mim sandi. Kalau sandi ini kan misteri, ini kan minal majhulat, sesuatu yang tidak kita tahu. Caranya ini epistemologinya cari, bongkar. Caranya bagaimana? Hayy dan qayyum apa Pak korelasinya dengan kalam, dengan firman? Ya. Pak tiup. Ya. Oke, jadi tiup itu korelasinya dengan balon, ya kan? Nah, baik. Aneh ya. Jadi Quran wahyu. Jadi korelasi sifat kalam kan seharusnya dengan wahyu ya kan? Dengan kitab lah. Oke, suhuf atau mushaf, suhuf. Wa suhuful khalili wal kalimi. Gimana? Ini gitu kan ya. Arba'atun min kutubin tafsiluha. Dah hafal sampean him. Wahabi berarti sampean ini. Zabur Dawud wa Injil wa ala Isa wa Fur. Nah, itu dia, kalian bangga dengan itu, padahal anak-anak kecil itu banyak yang hafal itu ya kan. Oke. Kalam seharusnya korelasi, tapi tidak. Di sini hayy dan qayyum. Oke. Tadi saya menyinggung begini, ini dalam perspektif tasawuf ya sedikit. Karena bagaimana tasawuf ini salah satu disiplin dalam Islam ya, dalam 3 matra, yakni Islam, iman, ihsan. Ihsan disiplin ilmunya adalah tasawuf. Iman disiplin ilmunya adalah tauhid atau kalam, ilmu kalam. Kemudian Islam disiplin ilmunya adalah syariat atau fikih, Baik. Hayy dan qayyum.
kita dalam kehidupan sehari-hari nyebut nama Allah saja transaksional, berharap apa. Dan karena itu memang cara kita bahagia, itu tidak disalahkan. Kan bahagia kata Immanuel Kant adalah ada sesuatu yang kita kerjakan, ada seseorang yang kita cintai, dan ada sesuatu yang kita harapkan. Jadi dengan nyebut ya hadi supaya kita dapat petunjuk, enggak salah itu. Tapi syariat transaksional. Ya Razzaq kepingin kaya. Coba mari kita baca dalam sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nyebut apa itu Allahu Akbar? Berarti kita akan mentasghir, mengecilkan diri kita sendiri. Lalu ketika ruku, apa bacaannya? Subhana rabbiyal azim. Apa untungnya untuk kita? Tidak ada. Kita hanya mengagungkan Allah saja. Berarti bacaan dalam sholat ini tidak transaksional. Lalu ketika sujud, Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita rendah itu. Tidak ada transaksi-transaksi. Kalau nyebut ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, kita kepingin pinter. Masih ada pamrih-pamrihnya. Tapi kalau nyebut ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, apa? Pamrih kita apa? Nah makanya kata Sayyidina Ibnu Abbas, dua Asmaul Husna yang paling beliau sukai adalah Hayy dan Qayyum. Juga yang paling disukai, digemari oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Hayyu ya Qayyum. Hanya karena kita istighosah ditambahi bi rahmatika astaghits, itu transaksional. Ada juga Asmaul Husna yang tidak transaksional, banyak itu. Ya Allah, ya Qadim, tidak ada transaksi di situ. Tidak ada pamrih kita pribadi. Kalau nyebut ya Ghaffar, ya Ghafir, ya Ghafur, itu kita ingin diampuni, ada pamrih kan? Nah, sesekali kita nyebut asma Allah yang tanpa pamrih itu. Jadi yang kita tidak berharap apa-apa, memang sungguh. Nah, ini yang oleh Immanuel Kant disebut sesuatu yang das ding an sich. Masih ingat ya? Das ding an sich. Oke. Ini agak aneh ya, ngaji tafsir tapi filsafat juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi, bisakah kita nyebut Asmaul Husna yang Asmaul Husna itu sendiri? Nah, itu dia. Tanpa pamrih apa-apa. Kalau bisa, wah itu baru, itu hakikatus sa'adah, itu hakikat kebenaran. Kita lanjutkan. Nazzala alaikal kitab. Nazzala berarti turun, ya, berangsur-angsur. Kalau anzala turun secara sekaligus. Tapi nanti ada yang Quran disebut anzala, yakni di surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah itu dia. Baik, nah sekarang begini. Seandainya Islam ini tidak punya riwayat, tidak punya sanad, sudah kacau tauhid ini, sudah kacau iman kita. Karena kejelasan sanad, maka otentisitas asolatul Islam, asolatul iman, otentisitas, kemurnian iman itu terjaga. Kenapa? Ada sanadnya. Dan karena ada sanad dari sahabat, tabi'in, terus ulama ya, misalnya dari siapalah Imam Bukhari ke gurunya ya, Imam Humaidi ke gurunya lagi, Muhammad, Imam Ibrahim, kemudian gurunya lagi Al-A'waj, kemudian gurunya lagi Imam Abi Hurairah misalnya, atau dari jalur Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini semua tidak ada yang mentuhankan Nabi Muhammad. Buktinya apa? Nabi Muhammad bersolawat. Buktinya apa? Nabi Muhammad bersyahadat. Makanya sanad bahwa Nabi Muhammad ini setiap cerita serius pasti dalam kondisi guyon. Jadi ketika ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin umat manusia. Ana sayyidun nas. Kapan? Ketika Nabi makan di pasar. Menurut Anda makan depan pintu bagus nggak zaman sekarang? Jawab. Jawab. Kenapa? Oke, nanti takut istrinya brewok ya kan? Oke, takut istrinya macam Yusron. Kita makan depan pintu sunnah. Kenapa? Nabi makan depan pintu. Apa tujuannya? Biar Nabi tidak dianggap malaikat. Itu makan supaya nampak orang. Nabi Isa jarang makan lalu dituhankan. Makanya disinggung di Quran, ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am. Nabi Isa ini adalah rasul sebagaimana mingkoblihir rusul, seperti para rasul yang lain. Ummuhu siddiqah, ibunya orang yang konsisten, yang jujur. Karena dua-duanya, Siti Maryam, Nabi Isa alaihissalam, yakulanit ta'am, dua-duanya makan. Karena Nabi Isa makan sebulan sekali atau beliau sering puasa. Lalu mukjizatnya visual, menghidupkan orang mati, ngobatin orang sakit, dianggap Tuhan. Sanad ini tidak diteruskan, banyak yang terputus. Kalau kita kan tidak.
Mukjizatnya Nabi Muhammad tidak visual tapi apa? Tapi auditori. Saya ulangi, mukjizat para nabi terdahulu visual, tapi mukjizat nabi kita auditori. Dan auditori ini adalah minimum requirement, standar paling dasar. Jadi mukjizat nabi kita adalah sanad, mukjizat nabi kita adalah riwayat. Maka penting ilmu itu, ilmu riwayat, diroyah ya. Tidak satupun para sahabat menceritakan bahwa Nabi Muhammad Tuhan, betul ya? Tapi kalau Yesus, 12 orang hawariyin yang setelah konsili Nikea 325 Hijriah Masehi nanti, 12 orang ini kan Yesus nanti jadi Tuhan, disepakati karena banyak pendapat apa macam-macam, itu banyak sekali ulama. Ini sudah saya ulas ya di ngaji-ngaji yang dulu, saya tidak perlu ulang lagi. Maka antara Athanasius dan Arius ini nanti bentrok, kemudian Athanasius nanti didukung oleh Konstantin, maka Arius kalah lalu dieksekusi dan seterusnya ya. Maka perlu diketahui bahwa sanad ini penting. Kita berutang budi kepada ahli hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan bacaan Quran bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan, itu penting. Buktinya apa? Nabi Muhammad sholawat. Sholawat itu bacaannya Allahumma sholli. Ya kan? Kalau kita sholawat untuk Nabi apa? Allahumma. Mohon ke Allah dulu kan? Syahadat juga ke Allah juga. Nah ini pentingnya sanad. Dan Islam khususnya Ahlus Sunnah sanad itu. Kecuali Jidan ya, Wahabina. Oke, maka sanad dari Hayyu ya Qayyum sanadnya bagaimana? Ini Hayyu ya Qayyum orang yang sudah usul saja yang ngerti ini ya, yang tidak usul kepada pengetahuan seperti ini tidak ngerti. Maha hidup. Oke, jadi Quran ini kira-kira hidup enggak sekarang? Jawab, hidup enggak? Hidup ajarannya. Qayyum, dia menata kelola kalau kita gunakan dengan baik. Dia menjadi manajemen. Dia menjadi prinsip, menjadi way of life, menjadi pedoman hidup. Nazzala yang diturunkan secara berangsur-angsur padamu Muhammad, wahai Kanjeng Nabi, Alkitab bil haq, ini mengandung kebenaran. Oke, kalau buka tafsir di tafsirnya Imam Al-Mawardi tidak bil haq. Bukan mengandung kebenaran, tapi dengan cara yang benar. Sekarang begini, siapa zat yang menurunkan Al-Quran? Jawab, Al-Haq. Isinya Quran adalah hak. Turun kepada Kanjeng Nabi yang paling hak. Maka nilainya hak, tuntunannya hak sampai kiamah, ila yaumil hak, sampai hari kebenaran pengadilan hari kiamat, dia tetap hak, tetap benar. Itu cara memaknai Quran. Nah, kemudian musaddiqul lima. Sekarang begini, hai, hidup. Quran ini hidup. Diturunkan dari siapa? Dari zat yang maha hidup. Kok Quran saya baca kok mati Pak, kok enggak ada? Ya kan kita bodoh. Akal kita tidak hidup, hati kita buntu. Coba dibaca dengan cerdas, dengan kejernihan hati. Maka seolah-olah Quran ini berdialog dengan kita. Dan banyak ayat yang merangsang untuk kita berdialog, berpikir ya. Bahkan dialog interaktif. Nah itu dia. Ini menandakan bahwa kehadiran Quran ini disampaikan dengan riwayat. Makanya aneh, ada bacaan tabat yada abi lahabin. Seharusnya yadani. Tapi Quran ini riwayat, kita tidak bisa bantah. Ya sudah bunyinya begitu kita tiru. Kenapa ain sin qaf? Kenapa bukan alif bata, ya kan? Udah bunyinya gitu kita tiru saja. Jadi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah la ilaha, dalam pandangan para filosof la ma'kulah, tidak ada yang pantas dinalar, dijadikan objek pemikiran illallah. La ilaha dalam pandangan para teolog, para mutakallimin, para ahli ilmu kalam adalah la maujuda, tidak ada yang eksis selain Allah. Jadi wujud selain Allah ini palsu. Hidup selain Allah ini palsu. Kita ini mati, tidak ada, diadakan, mati nanti ada lagi ya, diadakan lagi oleh Allah itu. Kemudian dalam pandangan para fuqaha, para yuris, la ilaha dimaknai la ma'buda, tidak yang pantas disembah kecuali Allah. Nanti puncaknya para sufi memaknai la mahbuba. Tidak ada yang pantas dicintai, menjadi objek atau muara dari seluruh cinta, penghujung dari seluruh rindu kecuali Allah itu sendiri. Nah itu dia. Nazzala alaikal kitab, diturunkan kitab secara berangsur-angsur bil haq, dengan cara yang, maka isinya ini benar semua. Dibawa oleh turun dari Allah zat yang maha benar, dibawa malaikat Jibril yang benar, kepada Nabi yang juga benar, isinya nilai-nilai tuntunan yang benar. Sampai kiamat nanti, dan kita begitu mengikutinya menjadi pribadi-pribadi yang benar. Itu cara maknai. Kemudian Quran ini juga qayyum, karena turun dari qayyum yang menata kelola,
Maka Quran ini menjadi way of life. Dan Nabi sudah menunjukkan sebagai pribadi yang qayyum juga, yang menata kelola ngurus banyak hal. Jangan dikira Nabi ini di masjid, Nabi berdialog dengan non-muslim. Maka wajar kalau para ulama kita punya kitab-kitab, punya buku-buku sebagai bentuk interface dialog. Jadi ulama kita mengucapkan Natal biasa. Kalau Pak, saya tidak mengucapkan Natal Pak, saya takut iman saya berubah, ya sudah, tidak usah. Kalau saya mengucapkan, karena teman saya banyak, saya sekolah di sekolah Katolik. Saya belajar sebagai minoritas muslim ya, rata-rata non-muslim. Saya mengucapkan, tapi ini pribadi, kalau Anda tidak setuju tidak apa-apa. Oke, itu dia. Kemudian Jidan Islam ya, meskipun Wahabi. Dia mengucapkan ke Farid, selamat Natal ya. Ini apa? Sama-sama Islam ya kan. Nah, ini maksudnya selamat Natal untuk Nabi Isa. Dan nanti ada di Maryam 16, Maryam 33 itu. Nabi Isa adalah orang pertama yang mengucapkan Natal atas kelahirannya, mengucapkan selamat. Oke. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan. Quran ini musaddiq lima baina yadayhi, lima baina yadayhi, di hadapannya atau kadang dimaknai sebelumnya. Wa anzala Taurat wal Injil, dan menurunkan Taurat dan Injil sekaligus. Oke. Jadi ada bukunya Imam Al-Ghazali itu Al-Qaulul Jamil liman ghayyara al-Injil ya. Kemudian ada Ibnu Taimiyah ngarang buku yang mirip-mirip dengan itu juga, Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ini buku-buku interface dialog lintas iman, dan itu biasa. Dan kalian silakan baca Perang Khandaq. Di Perang Khandaq itu begini, ini saya sering cerita mungkin. Perang Khandaq ini kan perang parit. Di hadis disebut perang Khandaq, di Quran disebut perang Ahzab. Lamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza Allahu wa rasuluhu illa iman wa taslima, yang gitu loh. Dari surat Ahzab ya. Oke. Ahzab maknanya partai atau hizib, bentuk jamak dari hizib. Jadi perang Ahzab adalah perang koalisi. Sore hari umat Islam sampai malam mencangkul bikin parit. Siapa yang ngasih pinjaman cangkul? Yang ngasih pinjaman orang Yahudi. Besoknya Yahudi berkoalisi dengan musyrik dari Mekah, lalu memerangi Islam juga. Ya biasa, maka hubungan Islam dengan non-muslim hubungan yang fluktuatif. Dan biasa kadang naik turun ya kan, makanya kadang di Quran juga disebutkan di surat Al-Imran adalah bagaimana? Atajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad, sungguh akan kau dapati orang yang penuh cinta kasih kepadamu, kepada orang-orang beriman, yakni alladzina qalu inna nasara, mereka yang menyatakan dirinya Nasrani. Jadi biasa saja. Nasrani, Yahudi, mertua Nabi juga Yahudi. Nah demikian pula Quran ini keren, ini disebut Taurat ya, maknanya perlambang Yahudi, dan Injil perlambang Nasrani. Min qablu hudal linnas, yang sebelumnya ya dia menurunkan itu ya di ayat yang keempat sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa anzalal furqan. Sekali lagi anzalal furqan. Nah ini dia. Nah sekarang yang disebut anzala itu furqan. Tapi ada juga yang furqan ini katakan Taurat, Zabur, Injil juga. Ini pembeda di sini adalah beberapa Al-Furqan, nama lain adalah Al-Quran ya. Atau pembeda. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat. Nah ini dia. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Nah sampai di sini kita bisa ambil kesimpulan. Mari kita narasikan lagi supaya teman-teman gampang membaca Quran. Berulang-ulang kita singgung, bacalah Nazmud Durrar fi Tanazzubi Ayati Wassuwar atau Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Jadi baca Quran itu kayak baca novel, urut banget itu dan mudah dimengerti. Ini kalian kan berapa kali kesulitan ya Ishak ya baca ya. Nah kalian yang sudah bisa baca teks Arab, baca Nazmud Durrar itu dan gampang memahami Quran. Nah saya nggak mau sebut siapa lah, pokoknya gampang. Alif Lam Mim ini simbol perlambang. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Simbol-simbol sesuatu yang masih misterius yang tidak kita ketahui. Dia Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Baik, kita bisa memasuki ayat, beberapa ayat di ini. Ini kan awal Ali Imran bisa dipahami di akhir Baqarah. Nah, itu teori Nazmud Durrar ya. Kemudian Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Apa makna ilah? Jawab, apa makna ilah? Makna Tuhan apa? Mari kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, Rabbun. Terus Malikin nas, yang kedua Malik, baru yang terakhir adalah
ilahinas, baru yang terakhir ilah atau ilahun. Rabbun berarti Tuhan bagi anak-anak karena pendidik, penyayang, pengayom. Malik penguasa bagi remaja yang ugal-ugalan. Baru nanti puncaknya ilah, Tuhan bagi mereka yang sudah penuh kesadarannya. Oke, kalau la ilaha, tidak ada Tuhan. Ini kan kalimat negasi, kalimat nafi. Isbatnya illahu, dia. Nampak atau tidak kalau dia? Tidak ada. Kalau anta ada di depan kita. La ilaha illa anta. Jadi begini. La ilaha illallah. Allah itu, ini urutannya ya teman-teman supaya paham ya. La ilaha illallah. Allah itu apa? Allah ini adalah minat tasawurat. Ini konsepsi. Nggak ngerti kita Allah apa. Karena bingung lalu Quran sebutkan dia, huwa, dia. Berarti orang ketiga. Wah, masih bingung lagi. Quran nanti teruskan lagi. La ilaha illa ant. Kalau kita subuh kita baca kunut itu kalau saya imamin ya. Baru nanti puncaknya la ilaha illa ana. Dia, kamu, saya. Ini Allah masih jauh konsepsi. Kalau dia sudah ada. Tapi kalau anta lebih dekat lagi di hadapan kita. Begitu ana, dia menyatu menubuh. Paham enggak? Jadi urutannya semakin dekat. Ini disebut Islam, ini disebut iman, disebut ihsan, baru iqon. Urutannya begitu urutannya ya. Tapi mungkin ini agak sulit bagi sementara orang, sekalian sholat aja. Sholat subuh yang benar ya, terutama ya. Sholat subuh saja aktif di sini. Baik-baik baca Quran, nah itu dia. Baru nanti ngomong yang gini-gini. Tapi ngomong teori begini kalian sholat tidak rajin itu bohong, ngomong kosong namanya. Sholat aja yang baik. Baca Quran, taat peraturan pesantren, nah yang baik-baik. Nah, oke. Ini Allah ini masih konsepsi, dia masih jauh. Di konsepsi kok di akal. Tapi kalau huwa dia, misalnya begini, saya sudah kenal Farid, Farid tidak ada di sini. Terus Farid mana? Kemudian Dita menjawab, dia pergi Pak, dia ke pasar. Dia, saya kenal Farid. Jadi kata dia ini sangat representatif dengan Farid. Kalau Allah representasinya dengan ilah, dari kata aliha. Ada yang mengatakan dari kata alha kumut takatsur, yang melenakan. Begitu Allah sudah menguasai kita tidak peduli yang lain. Banyak ini para sufi, buktinya para sufi ya. Mungkin ini agak serius pembahasannya ya. Apa ini salah youth ya karena agak serius tapi ya sudah enggak apa-apa, kapan-kapan kita ulas ini. Kita teruskan. Kita pintu masuknya ilah, Tuhan. Iya ya. Kalau Quran nyebut Tuhan berarti fase ketiga setelah Rabbun Malik. Berarti sebutan Allahu la ilaha kita dianggap dewasa. Kok tidak ada yang amin ini ya? Kita secara pemikiran, secara iman dianggap dewasa oleh Quran ini. Karena kalau anak-anak Rabbun ini pengasuh. Siapa yang diasuh? Yang disuplai, disuapin? Anak-anak. Malik ini menguasai, memaksa. Siapa? Ya remaja. Tapi kalau ilah ini sudah stabil, sudah kayak yusron lah ini. Jadi walhasil yusron semua ini. La ilaha illahu. Tapi belum kita sebutkan dia. Dia kan jauh kan orang ketiga. Maka hayy dan qayyum. Iya ya. Dia maha hidup, maha menata kelola, menuntaskan segala urusan. Makanya ketika Tuhanmu sedang ngapain mat, kata orang kafir Mekah. Maka Allah menjawab, Nabi menjawab melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah adalah kulla yaumin huwa fi sya'an di surat Ar-Rahman. Setiap hari Tuhan ini sibuk menentukan urusan. Nah, Tuhan yang maha hidup, yang nazzala alaikal kitab bil haq. Maka Quran isinya benar dari zat yang maha benar kepada nabi yang benar. Kita pun umat yang benar, nilai-nilai Quran itu benar. Nah, ini teman-teman kalau Quran dibaca begini kayak novel enggak menurut Anda? Dan gampang paham Quran. Anda baca ya, baca tafsir. Baca tafsir saja. Enggak usah ulumul Quran, tafsir tok itu ya. Enggak usah qawaidul Quran, tafsir atau baca Quran terjemahan, Anda puyang itu. 10 tahun, 20 tahun enggak akan paham Quran. Kenapa? Kita enggak tahu ilmunya. Gimana ya cara menarasikan Quran? Dan ini penting. Jadi sedari awal ngaji ini, di online kalau enggak salah sudah 5 tahun ini ya, atau 6 tahun ini penting menarasikan Quran. Kalau kalian tahu narasinya, Quran ini hidup, hayyun. Dan ia hidup, ia menyejarah, ia menubuh, ia menggairahkan kehidupan kita. Coba baca tafsirnya tok. Baca tafsir Asy-Sya'rawi. Ya silahkan, ya bagus itu.
tanpa ulumul Quran. Apalagi sudah teman-teman yang ada kelasnya falah sudah belajar balaghatul Quran. Wah, itu lebih baik lagi. Quran lebih hidup lagi. Jadi dia seolah-olah berbicara dengan kita. Nah, itu tujuannya. Musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalna Taurat wal Injil. Musaddiq, Quran ini membenarkan. Berarti kita terdahulu benar. Kalau Quran ini salah, berarti zat yang menurunkan juga salah, nabi yang menerima salah. Itu dia. Kalau Quran salah, berarti nabi terdahulu salah. Maka nabi ini satu kesatuan. Bahwa nanti ajaran para nabi ada yang ditahrif, ada yang diselewengkan, hal lain ya. Tapi dia mula-mula turun dari zat yang maha benar, yang maha hidup, yang maha menata kelola. Jadi pola, makanya begini teman-teman ya, kalau mau hidup kemarin, gini kita 2 atau 3 kali pertemuan yang lalu begini. Saya katakan bahwa pada setiap ayat-ayat yang khobari, yang informatif, itu di sana ada nuansa konuni, regulatif. Maknanya bagaimana? Kalau mau hidup kita dijaga oleh Quran, ada informasi Allah turunkan Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami Allah yang turunkan az-zikr, Quran sebagai peringatan. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaga. Maknanya begini, kalau mau hidup kita dijaga oleh Allah, jagalah Quran. Quran dijaga, otentisitas, asolah, kemurniannya oleh Allah ya. Kalau begitu, bagaimana supaya kita dijaga oleh Allah? Jagalah sesuatu yang dijaga oleh Allah. Apa itu? Quran. Nah, maka biasakan baca Quran ya di sini ya. Oke, itu dia. Sudah. Taurat dan Injil. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Yang sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia ya. Wa innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Oke. Nah, tapi dengan yang demikian itu masih saja ada orang yang mengingkari. Ini kan ranah keimanan. Oh ya, mungkin teman-teman belum tahu ya, surat Ali Imran ini kan keluarga Pak Imran. Istrinya Ibu Hinnah, ada yang katakan Hannah. Nanti Ibu Hinnah ini orang sudah tua, sudah sepuh, kepingin punya anak. Maka nuansa ayat ini juga nuansa penuh harapan. Kalau kita punya banyak dosa, punya banyak masalah, jangan hilang harapan, jangan menjadi pribadi yang hopeless, putus asa. Seolah-olah Allah tidak menolong kita. Ini ayat yang ini perlambang dari harapan-harapan besar. Perlambang keluarga yang penuh harapan. Makanya orang kalau mau bahagia harus ada, apa tadi kata Immanuel Kant, ada something to hope for. Ada sesuatu yang kita harapkan. Harapan ini yang membuat kita bertahan hidup. Kenapa Pak? Kita ngaji, baca apa, sholat, kenapa istighosa, baca Quran. Ya, kita berharap masuk surga. Itu dia. Nah, ada teman kita Yusron, dia berharap duluan. Oke. Supaya tidak macet, tidak antri, kita persilakan. Betul ya? Pak, tidak macet. Nah. Supaya tidak ada crowded bahasa Inggris. Atau musdahim dalam bahasa Arab ya. Musdahim yang di Burdah itu ada itu. Oke. Supaya tidak hilang harapan kita. Nah, kemudian Sayyidah Hinnah ini berharap, Ibu Hana atau Ibu Hinnah ini berharap punya anak laki-laki. Di usia muda, saya tidak punya. Begitu usia tua, ada yang katakan wakilan 60, ada yang katakan 70, baru lahir itu. Makanya kalau ada orang 70 tahun masih hamil, jangan salahkan, ada sunnahnya. Nah itu dia, sama dengan orang makan di jalan itu loh, makan di pintu. Nabi Muhammad lakukan itu. Saya ini pemimpin umat manusia, sambil ketawa-ketawa ya, sambil di pasar gitu. Jadi Nabi ini menyampaikan hal-hal serius, justru di momen gak serius. Ya kan? Jadi bukan begini dulu, lalu ada asap mengepul di belakang, macam kalian waktu ulang tahun pondok itu kan, mengepul lalu ada gelap. Enggak, itu hantu namanya. Ya Nabi ini kental sekali sisi basyariahnya, sisi kemanusiaannya. Nabi Isa tidak, beliau jarang makan. Orang sakit disentuh lalu sembuh, orang mati disentuh hidup. Beliau bicara, mengucapkan selamat hari lahir, selamat Natal ketika beliau baru lahir. Ketika digendong oleh ibunya Siti Maryam, kemudian Allah berfirman, kamu jangan bicara, biarkan anakmu bicara. Kan beliau dituduh berzina, ya kan? Padahal beliau perempuan suci. Bagaimana ya? Maka ketika malaikat Jibril kabarkan berita gembira kau kan punya anak Maryam, Siti Maryam kaget. Bagaimana mungkin Mas Jibril atau Pak Jibril? Walam yamsasni bashar. Saya tidak pernah disentuh seorang pun, seorang lelaki pun. Maka beliau, Siti Maryam ini di mihrab saja, duduk di mihrab saja, makanan datang.
sate, duren, apalagi tentu es krim ada es krim ya, kemudian rokok enggak ada rokok ya, beliau enggak merokok ya. Pokoknya hidangan-hidangan ada. So, kalau Rohim berharap rokok ya kan, jadi Rohim berharap rokok, ketemu jin Rohim kan berharap, jinnya Aladin loh rokok ya kan, di situ rokok saja langsung datang 1 truk, misu Rohim kan 5 tahun, jin datang lagi, kok enggak habis 5 tahun, misu rokok tok korenya enggak ada katanya. Oke, langsung pakai batu ya kan, tapi enggak bisa dia, lainnya pakai gigi. Nah, marah dia kan. Oke. Baik, kita teruskan sedikit. Jadi kemudian setelah itu punya anak, kemudian harapannya laki-laki, ternyata anak perempuan. Kemudian anaknya perempuan diharapkan menjadi pengabdi, pelayan di gereja ya dan seterusnya. Bahkan saking solehahnya beliau, nama lain dari Maryam adalah Qanitah. Minal qanitin, termasuk qanitah. Qanitah ini orang yang qanitah ahli ibadah. Orang yang konsisten ahli ibadah ya. Sayyidah Maryam luar biasa. Kemudian ini keluarga Imran, ini keluarga keluarga idaman ya. Pak Imron, Bu Hana atau Bu Imron itu punya anak Siti Maryam. Nanti saudaranya Ibu Hana ini Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Walhasil ini keluarga orang soleh semua ini. Ini keluarga idaman ini, makanya direkam bukan di koran tapi di Quran. Sampai sekarang banyak ya orang dikasih nama Imron ya kan. Nah, kalian kalau guyon jangan pakai nama Nabi atau orang-orang soleh. Iman sih kuat Pak, Imron nggak kuat. Imron ini nama orang soleh. Kakeknya Nabi Isa, betul ya? Beliau ayahanda dari Siti Maryam. Jangan dibuat guyon-guyon yang gitu, nama orang soleh itu ya. Jadi, ya sudah ketepok lah, pohon pisang ya pohon pisang gitu, jangan. Ishak terutama ya. Nah, itu dia. Iman ini kuat Pak, Imin ini. Nah, kalau Imin enggak apa-apa. Bukan Caimin loh ya, bukan. Nah. Kan ada teman-teman yang guyon gitu. Jangan pakai nama orang-orang soleh ya untuk guyon itu. Ya seperti ada komika yang kemarin yang nyinggung, betapa banyak Muhammad yang masuk penjara. Apa sih pentingnya nama Muhammad ya? Nah, alhamdulillah kita pernah ngaji, maka kita tidak pernah bilang begitu. Ya kan, ada kan ya yang komika ya, apa pentingnya nama Muhammad katanya. Nah, itu dia. Nama Muhammad dari Allah kok ini. Nama para nabi itu dari Allah langsung, dari Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ini nama dari Allah. Kok apa pentingnya? Oke, untung dia enggak dikasih nama baut ya kan. Skrup, koral dan sebagainya. Oke, kita teruskan. Nah, sedikit lagi innalladzina kafaru. Sebelumnya ya petunjuk dan Allah turunkan Furqan. Oke, ini menarik ya. Furqan ini pembeda. Pembeda dari Taurat Injil, pembeda dari syariat sebelumnya, pembeda dari nabi terdahulu, pembeda benar salah dan lain-lain. Banyak, ini luas sekali. Kita ambil satu saja, pembeda benar salah, baik buruk, pantas tak pantas. Benar salah itu ranah pengetahuan, pantas tak pantas ranah pekerti atau ranah moral. Ini dia, innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam, ayat yang keempat. Orang-orang yang ingkar, kafaru, menutupi kebenaran. Ini kan nyata betul ya, kebenaran ini dari kitab suci dan seterusnya, dari pekerti nabi. Bahkan Quran ini kan mukjizat yang auditori. Kita bisa nikmati sekarang. Kalau mukjizat terdahulu enggak bisa. Ya peristiwa laut terbelah, ya sudah orang-orang yang hadir saja. Generasi berikutnya cuma dapat cerita. Nggak bisa dilihat. Ya sudah dapat cerita saja. Ya sekarang bisa divisualisasi, difilmkan misalnya. Tapi tetap saja itu sudah cerita itu. Tapi kalau Quran, ini mukjizatnya hayy dan qayyum. Hidup, berdenyut, menata kelola, menjadi inspirasi. Bagi siapa ya? Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau memikirkan Quran. Nah, kalau enggak mikir ya enggak. Nah, orang-orang yang ingkar bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah tadi itu, Taurat, Zabur, Injil, Quran, lahum azabun syadid. Mereka mendapatkan azab yang pedih, azab yang syadid, yang parah ya. Yang berat. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu aziz, maha perkasa, lagi mempunyai hukuman. Oke.
Wala yadhiqu Rasulullahi jahuka bi izil karimu tajalla bismi muntaqimi. Nah, itu dia. Jadi begini, para nabi ini nanti ketakutan semua di mahsyar itu. Mereka membawa beban masing-masing. Ketakutan semua nanti sampai semuanya berhimpun ke Nabi Muhammad untuk minta tolong, minta syafaat. Nah, itu dia. Maka orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan tadi, lahum, bagi mereka, lahum ini teman-teman harus tahu ya, sering kita katakan, kalau buruk falaka, kalau baik falaka, kalau buruk fa'alaika. Dengar ya, pernah dengar ya? Oke. Nah, kalau pernah dengar itu gampang, lebih gampang saya jelaskan. Sesuatu yang baik-baik falaka, lakukanlah. Kalau buruk-buruk fa'alaika. Tapi alaika juga bisa baik. Alaika bitaqwallahi fisirri wal alan wa nanihu minar rijzi wad daron. Yang gitu kan? Nah, ada juga. Oke, falaka. Maka siksa sepenuhnya kalau laka itu. Sepenuhnya, kalau alaika wajib bagimu kan ya, tapi kalau alaika ini hindarkan. Jadi siksa yang azim, yang azabun syadid ini sepenuhnya bagi mereka, bagi allazina kafaru. Kita perhatikan allazina kafaru, bukan kafirin. Allazina kafaru bi ayatillahi. Kalau kafirin memang dia kafir yang generik. Tapi kalau kafirin ya, tapi kalau allazina kafaru, mereka yang kafir. Jadi beda begini. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa maknanya? Dia lahir sampai mati kafir itu. Tapi kalau allazina kafaru, boleh jadi dia kafir, lalu Islam, lalu beriman, lalu kafir lagi, itu allazina kafaru. Boleh jadi dia tadinya sudah muslim, sudah beriman, tapi dalam perjalanan hidup dia kafir lagi. Nah, itu allazina kafaru. Maknanya menutupi. Kalau kafirin dia memang dari lahir. Tapi kalau allazina kafaru dia menutupi kebenaran. Kebenaran Al-Qayyum, Al-Hayy, Al-Haq, kemudian kebenaran Taurat, Zabur, Injil, Quran dan lain-lain. Wallahu aziz. Aziz ini maha perkasa. Oke, perkasa nih. Sebenarnya kurang pas ya. Aziz ini ya bermakna mulia juga. Oh ya sudahlah, enggak apa-apa. Aziz ini ada beberapa prasyarat. Yang pertama, dia satu-satunya. Yang kedua, aziz ini dialah yang paling dibutuhkan atau dialah yang paling menentukan. Karena makna aziz juga mulia. Satu-satunya, yang paling dibutuhkan dan paling menentukan. Dia aziz ya. Sehingga karena satu-satunya ini dimaknai maha perkasa di sini. Zuntiqam, memiliki siksa, oke, mempunyai hukuman. Idil karim tajalla bismi muntakim. Nah, kemarin itu begini. Dalam hadis qudsi ini ada yang sangat populer ya, dan beberapa kadang juga kita ceritakan, yang limanil mulkul yaum. Jadi Tuhan ini, Allah ini bertanya, nanti semua Allah ini memanggil semua raja-raja dunia, para penguasa, aina mulukul ard, mana raja-raja dunia. Hitler, Soeharto dipanggil semua. Raja-raja itu ya raja-raja yang bengis ya. Kemudian Napoleon, kaisar-kaisar dan semuanya dipanggil itu. Aina abnaul muluk, mana putra-putra mahkota. Lantas dipanggil lagi ainal jababiroh, mana orang yang bengis lagi kejam. Jababiroh dari kata jabar ya, yang memaksa, yang otoriter, yang bertindak hipokrit. Kemudian bumi dipanggil. Aina anharuk, mana sungai yang indah-indah yang kau bangga-banggakan. Aina asjaruk, mana pohon-pohonmu yang rindang. Aina biharuk, mana lautmu yang luas yang penuh gelombang. Semua ditanya. Sampai nanti pertanyaan terakhir itu orang tidak ada satupun yang mendongakkan kepala karena dikalungkan di leher mereka dosa-dosa mereka. Jadi catatan amalnya dikalungkan itu. Udah agak mengerikan ya. Jadi di situ Allah sudah tidak lagi tampil sebagai karim tapi al-muntaqim. Kata Nabi Nuh, pada hari ini ghadiballahu, Allah marah betul yang tidak pernah marah sebelumnya dan setelahnya. Limanil mulkul yaum, Allah bertanya. Pertanyaan terakhir begini, ainal ladzina asyu min khairi wa abadu ghairi. Mana mereka yang hidup dari kemurahanku tapi menyembah selainku. Nah itu dia. Ini dia alladzina kafaru.
Lalu Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Siapa raja di raja hari ini? Itu raja-raja dunia itu malu semua. Kan di dunia kejam ya, bengis, membunuh berapa juta orang, jengiskan misalnya, dan lain, hulagukan. Ini semua orang-orang yang bengis, yang kejam. Soehartokan, ya kan, semuanya itu ya sudah sudah pernah Haji Muhammad Soeharto misalnya. Dia semuanya dipanggil dan menghadap Tuhan dalam keadaan tertunduk karena di leher mereka dikalungkan dosa-dosa mereka. Nah, begitu ditanya ainal ladzina asu, mana orang yang hidup dari kemurahanku, udara, nafas, air, tanah, oksigen dan lain-lain, tetapi wa'abadu ghairi, mereka tetapi, wawunya lakin itu bermakna tetapi mereka menyembah selainku. Limanil mulkul yaum. Nah, lillahil wahidil qahar. Ini dia. Maka di situ di Burdah itu di bab 10 itu ada bunyi redaksi yang sering kita baca bareng-bareng. Ya akramal khalqi maliman aluzubihi siwa ka inda hululil hadisil amimi. Kemudian wala yadhiqa, dan tidak menjadi sempit, maknanya tidak berkurang. Kemurahan atau syafaat Nabi itu ya jauh kami idzil karim tajalla bismi, ketika Allah menampakkan diri dengan al-muntakim. Nah, ketika Karim, Allah ini menampakkan diri dengan Al-Muntakim. Maka mumpung sekarang Allah ini Al-Karim, sekarang kita bermurah-murah hati kepada sama manusia, binatang, tumbuhan ya. Karena nanti Allah akan yang para nabi saja takut. Nah, makanya saya aneh ya, ini aneh, mohon maaf ya. Mungkin beberapa orang tidak setuju. Wes kamu kalau taat saya surga nanti. Para nabi loh takut ke Allah itu. Jadi seolah-olah dia punya kapling surga. Nah, tapi ini pribadi, pendapat pribadi. Kalau ada orang katakan dengan ini misalnya dengan hal tertentu yang dia miliki, dengan wibawa, dengan surga atau apa kata saya, sudah manut saya, ikut saya saja. Terus pokoknya kalau ditanya marrobuka, jawab saja pengikut saya. Ya enggak gitu, ya kita harus ngaji. Iya kan? Masa kita mengandalkan itu misalnya. Terus kalau tanya marrobuka, ikut rombongan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Masa gitu jawabannya? Ya jawabannya ngaji, bukan itu. Bahwa nanti memang ada terjadi itu ya bonus itu aja. Ini pendapat pribadi loh ya, Anda boleh tidak setuju. Tapi ini cara para ilmuwan. Kalau begitu pray ngaji mas, tidak usah ngaji. Marrobuka rombongan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Siapkan itu aja, belajar itu. Imam Asy'ari, Maturidi. Nanti ditanya lagi mungkar nakir, Asy'ari mana? Isfahan, Khurasan atau Andalus? Ini Asy'ariyah atau yang mana? Beda lagi ya kan? Ternyata Asy'ari itu depan rumah saya Pak, penjual bensin kan. Wah itu udah Rohim portapor itu ya kan. Nah, jawabannya yang ngaji. Maaf ya kalau ini agak mungkin ada orang yang sangat mengidolakan gurunya, mursyid tarekat ya kan. Ya bagus itu menurut saya, bagus itu silahkan. Tapi kita punya tarekat yang lebih hebat, yakni thariqatul ilmi. Tarekatnya para nabi tidak ada yang bodoh. Kalau begitu ya sudah ngaji ini caranya. Bahwa nanti betul ada ikut rombongan siapa, ulama siapa misalnya, rombongan pendiri NU ya itu bonus saja. Tapi bagaimanapun, karena kita ngaji kok, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tidak menanggung dosa kita pun tidak menanggung dosa orang lain. Ya sudah kita ngaji. Nasib kita tentukan sendiri. Nah itu dia. Apa tidak percaya syafaat? Percaya. Kita ahli Quran, masa tidak percaya syafaat? Dita gini ya, seolah-olah dia ahli. Belum, ahli maksiat sampean itu. Seolah-olah dia ahli Quran juga. Nah ini Wahabi ya kan, ahli mengkafirkan orang. Nah, gitu. Oke, saya kira demikian. Jadi menarasikan Quran yang di sini, pertanyaan sekarang begini. Apa hubungan wallahu azizun dzuntiqam? Apa hubungan innalladzina kafaru bi ayatillah? Kenapa? Orang ini menjadi kafir disebut innalladzina kafaru, bukan ya ayyuhal kafirun, bukan. Kenapa? Sudah turun kok Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kok tetap kafir kamu? Berarti dia sengaja menutupi kebenaran. Bayangkan kata di Quran saja. Menurut saya seharusnya malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, sedikit banyak seharusnya berterima kasih ke kita. Iya, are-are iki sing ngeramuti Quran gitu itu. Ini kan anak-anak luhurian ini yang menjaga Quran, yang paham Quran ya kan? Saya kira dengan cara itu menjadi super highway, menjadi jalan bebas hambatan. Isa, kok ndak amin ya men? Amin untuk apa? Oh ya sudah ya. Ya ngomong-ngomong dengan Niko tahu-tahu amin juga. Oke, abaikan saja nih.
Nah itu dia teman-teman sekalian. Nah beberapa mungkin ada pendapat saya yang Anda tidak setuju, tidak apa-apa, ini negara demokrasi. Kan ada orang yang teramat mengidolakan gurunya. Nah bisa, itu hadis itu. Makanya penting riwayat ya. Silahkan Anda ikut tarekat tertentu. Misalnya, Pak saya ikut tarekat ini. Bagus, saya juga penganut tarekat dan banyak tarekat saya. Tapi tarekat yang sungguh-sungguh saya pegang teguhi adalah tarekat ilmu. Ya hanya dengan ilmu ini orang bisa selamat ini. Nah, tarekat ini. Silahkan Anda ikut tarekat apapun, tapi jangan berhenti ngaji. Itu dia. Apakah tarekat tidak baik? Baik, sangat baik itu, sangat baik. Oke. Jadi jangankan mursyid tarekat, para nabi saja takut itu. Ketika Allah tajalla bismi muntaqim, Allah menampakkan diri dengan al-muntaqim. Nah makanya sudah ikut ngaji saya, ngaji ke saya saja, dijamin surga. Ini sebenarnya mungkin kalimat at-tarhib wa targhib. Ini kalimat motivasional, motivasi supaya senang ngaji. Itu mungkin itu. Sudah ngaji aja, nah, harapannya ya. Masih ada pertanyaan? Oke, saya kira demikian dari ayat-ayat ini sebagai apa? Resolusi 2024 sebagai jimat untuk kita memulai tahun baru. Mulai sekarang kita kalau wiritan itu jangan transaksional. Jadi sebut saja Allah, 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 la ilaha illallah atau ya hayyu ya qayyum, itu tok. Bahwa dalam istighosah yang 3 kali tidak apa-apa, tapi di luar itu perbanyaklah menyebut asma Allah yang tanpa embel-embel. Yang kita tidak berharap apa-apa. Ya zal jalali wal ikram. Pak, apa tidak boleh? Boleh, tapi sesekali kita belajar pure, murni, ikhlas tanpa berharap apa-apa. Nah itu dia. Misalnya begini, makanya di kitab-kitab tasawuf itu seperti kita singgung kapan atau kapan, tidak ada pembahasan tentang bakhil, yang ada bab tamak. Orang kita tuduh bakhil karena hati kita tamak. Di sini Farid ini kenal saya 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah ngasih saya rokok. Dia hati saya yang pelit. Maaf, hati saya yang tamak. Makanya tuduhan dia pelit, kenapa? Itu dosa. Alih-alih menuduh orang lain buruk, justru dengan itu diri kita yang buruk. Iya ya, karena saya tamak, hati saya serakah, orang lain lalu kita tuduh pelit. Padahal seharusnya kan tidak begitu. Siapa? Elon Musk ya kan? Elon Musk orang Madura itu salah satu orang terkaya di dunia, orang Raas, betul ya? Mana selatan Pulau Raas itu yang harus nyebrang itu? Iya, Polo apa itu? Polo Tengah, oke, Polo Tengah ya. Karena yang seberangnya kecil kan Kalosot ya kan. Nah, saya pernah ke sana. Oke, di Polo Tengah misalnya Talangoh. Nah, itu dia Him, ya kan ya. Talangoh Tengah, Talangoh Aing. Oke, saya pernah ke sana Him. Saya lupa nama itu tadi. Tadi kalau saya nyampe ke sana, kaki saya itu tidak menyentuh pasir. Kenapa? Saya pakai sandal. Nah, itu dia. Nah, saya digendong sama orang-orang itu. Dia sangat menghormati ulama di sana itu Him. Mereka tidak tahu kalau saya memang ulama. Nah, oke. Maksudnya tidak hanya ulama, kita filsuf. Ulama filsuf juga. Gitu. Jadi buruk sangka saya. Baik. Nah itu siapa? Elon Musk itu dari Pulau Kalosot tadi itu dan Talango. Oke. Jadi Elon Musk ini kan tidak pernah ngasih saya uang, tidak pernah ngasih saya rokok. Tidak saya tuduh pelit. Kenapa? Hati saya tidak terpaut ke dia. Saya tidak ketemu dia, tidak kenal dia. Tapi orang-orang yang kita kenali membuat hati kita tamak. Wasin pelit ini. Katanya kaya di sini tapi tidak pernah nyumbang. Nah itu dia. Karena hati kita serakah. Demikian pula kalau kita wiritan zikir itu jangan yang transaksional. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Fattah. Boleh baca itu, boleh, bagus. Silahkan fad'uhu biha. Wallahil asmaul husna, Allah punya asma-asma yang baik, yang paripurna. Berdoalah dengan itu semua, sebut-sebut saja. Walidullah, Walidul Rahman, sebutlah nama Allah atau nama Ar-Rahman, sama saja silahkan. Tapi setiap kita nyebut Rahman, ya Ar-Rahman Rahim, irhamna. Ada embel-embel, ada pamrih. Nyebut Ghaffar, astaghfirullah innahu kana ghaffaro. Kita ingin diampuni. Kita sesekali belajar nyebut nama Allah yang tanpa embel, tanpa transaction. Jadi seolah-olah wiritan Asmaul Husna versi para kapitalis adalah ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Muni. Itu kapitalis banget itu. Ya, ini kalau Anda tidak ngerti, tidak ngaji tasawuf mungkin agak sulit memahami ini, tapi kalau ngaji tasawuf ya gampang. Oke.
paham dah paham urusan kalian lah, pokoknya ngaji ya kan. Nah, oke, kita lanjutkan. Tapi kita kalau sebut Allah saja, apa pamrihnya? Nyebut Hayyu ya Qayyum, Maha hidup, Maha menata kelola, menuntaskan segala urusan. Apa pamrihnya? Nyebut Ya Zal Jalali wal Ikram, tidak ada pamrih. Kalau kita nyebut Ya Rahman Ya Rahim, pasti kita ingin dirahmati di dunia, lebih-lebih dirahmati di akhirat. Nah, sesekali makanya para wali ini punya jimat-jimat khusus, para kekasih Allah ini, atau para sufi agung, para mursyid-mursyid agung, ini punya jimat khusus yang nyebut nama Allah tanpa pamrih. Kita sesekali coba itu. Nah itu dia. Kalau bisa itu keren itu. Kalau bisa nyebut nama Allah tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Dan itu harus dicoba sekali ya kan. Sampai batas kemampuan. Mungkin demikian, semoga tahun baru ini membawa harapan baru untuk kita yang jomblo cepat menikah, yang sakit cepat disembuhkan. Kenapa? Karena surat Ali Imran ini Nabi Yahya sudah sepuh, tidak punya anak, lalu berdoa di mihrabnya. Siti Maryam dapat barokahnya gadis perempuan suci namanya Siti Maryam. Nabi Zakaria punya anak. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Makanya kalau buka surat Maryam itu sama. Nabi Zakaria mula-mula disebut itu. Kau hayain dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna ada nidaan khafiyah, yang gitu kan. Itu sama sebenarnya. Dimulai dari keluarga hebat ini, keluarga orang-orang soleh, keluarga idaman kita. Nah, kalau kamar atas kan keluarga para penyamun ya kan. Penyamun yang para bromocorah yang serem-serem itu. Baik, saya kira demikian. Semoga bertambah kecintaan kita pada Quran. Surat Ali Imran ini surat yang penuh harapan. Orang yang sepuh saja punya anak. Makanya jangan sampai kita putus asa, karena putus asa ini salah satu variabel, salah satu faktor tak tetap dari kekufuran adalah ingkar nikmat, menutupi kebenaran, putus asa. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirin. Ya, orang-orang yang kafir saja, yang menutupi kebenaran saja, mereka yang berputus asa. Jadi zalim juga, wal kafirun humuz zalimun. Banyak kafir ini, tidak hanya kafir akidah, tapi juga ingkar nikmat, menutupi kebenaran, tidak peduli, zalim, putus asa, itu juga disebut kafir itu. Demikian, semoga penjelasan yang singkat menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. 2024 ini menjadi tahun yang damai, penuh harapan. Seperti kata Immanuel Kant, ada rule of happiness. Dalam rule of happiness adalah kita punya something to do, sesuatu yang kita kerjakan. Ada someone to love, seorang yang kita cintai, dan ada something to hope for, ada sesuatu yang kita harapkan. Dan seburuk apapun masa lalu Anda, the past is nothing. Masa lalu itu tidak ada. Sekelam apapun masa lalu, while the future is listening, masa depan menyimak. Bahasa apa yang mau kita bisikkan ke masa depan? Kalau kebaikan, kita menjadi baik. Kalau harapan, menjadi pribadi yang penuh harapan, yang bisa diharapkan. Jadi while the future is listening. Jadi masa lalu boleh suram, gelap dan seterusnya, tapi masa depan tetap suci dan penuh harapan. Makanya para ulama, para wali, para sufi khususnya memandang orang lain ini dengan pandangan yang zurun al ummah bi'ainir rahmah, dengan kacamata cinta kasih, dengan penuh rahmat, melihat orang lain ini tidak buruk saja tapi berkemungkinan baik, dan lain-lain. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiq lam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.